Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Kaisar Agung Seni Bela Diri Bab 996. Tentu saja saya serius, pemimpin kota adalah kakakku, jadi tentu saya bisa mewakili pemerintah kota, mewakili kakakku. Begitu situasinya seperti ini, Bian Yuanji tidak bisa mundur, dia hanya bisa melangkah maju dengan berani, bahkan jika harus mengambil jalan yang sulit. Memberikan wilayah perhimpunan dagang Tianshui, kakaknya pasti tidak akan memaafkannya dengan mudah, tetapi jika bisa mengalahkan orang yang bernama Luo Xiu dan menangkap sisa-sisa sekte Wuxin, maka mungkin saja dia bisa menebus kesalahannya. Ditambah lagi dengan bantuan istri kakaknya yang berbicara untuknya, seharusnya tidak akan ada masalah besar. Inilah rencana Bian Yuanji, yang tentu saja juga mendapat nasihat dari istri kakaknya. Saya sudah mencatat semua yang dikatakan wakil pemimpin kota. Di tangan pembantai berdarah muncul sebuah bola kristal memori, dia merekam semua kata-kata yang diucapkan Bian Yuanji, dan itu akan menjadi bukti terbaik nantinya, sehingga penguasa kota Wuxin tidak bisa membatalkan apa yang telah dijanjikan. Kapan kalian berencana untuk bertindak? Wilayah perhimpunan dagang Tianshui bisa kami berikan kepada kalian, tetapi kakakku berkata, sisa-sisa sekte Wuxin harus diserahkan kepada pemerintah kota kami. Tanpa teknik jiwa kakakku, meskipun kalian menangkapnya, kalian tidak akan mendapatkan apa-apa, kata Bian Yuanji dengan suara rendah. Hal itu mudah diselesaikan. Pemimpin kuil awan kuno perlahan berdiri, melihat ke arah pembantai berdarah dan duo singa harimau, berkata, bagaimana menurut kalian? Saya tidak keberatan, kata pembantai berdarah, diikuti oleh duo singa harimau yang juga berkata hal yang sama. Tapi saya keberatan. Tiba-tiba, suara lain terdengar dari luar, dan 3 sosok muncul di depan pintu ruang utama pemerintah kota. Siapa yang berani masuk tanpa izin? Segera serahkan diri, teriak beberapa penjaga yang ada di depan ruang utama, lalu mereka langsung bergerak maju. Pergi. Tanpa perlu Luo Xiu bergerak, dia hanya dengan tenang berjalan masuk ke dalam pemerintah kota, dan dengan suara keras, sebuah gelombang kekuatan yang disertai dengan petir langsung menghantam para penjaga yang maju, melontarkan tubuh mereka ke udara hingga hancur menjadi kabut darah. Pemandangan ini sangat mengerikan. Di belakang Luo Xiu, seorang pemuda dengan wajah pucat berjalan ragu-ragu. Dia tidak menyangka bahwa Luo Xiu akan begitu berani, membawa dirinya masuk dengan paksa ke dalam pemerintah kota. Ketika dia melihat orang-orang yang ada di ruang utama pemerintah kota, pemuda itu hampir pingsan. Pemimpin kuil awan kuno, kepala paviliun pembantai berdarah, dan duo singa harimau ada di sini. Bukankah itu seperti menyerahkan diri begitu saja? Bian Yuanji juga terkejut, tindakannya yang tadinya hendak minum langsung terhenti. Ketika dia sadar, Luo Xiu sudah masuk dengan santai, seolah berjalan di taman belakang rumahnya sendiri, bukan di pemerintah kota yang dijaga ketat. Luo Xiu, kau benar-benar berani. Dengan keras, Bian Yuanji menjatuhkan gelasnya, tetapi dia tidak langsung menyerang. Sebagai gantinya, dia dengan lantang berkata kepada pemimpin kuil awan kuno dan yang lainnya, kalian, inilah orangnya. Temanmu benar-benar berani, kata pemimpin kuil awan kuno dengan ekspresi terkejut. Wakil pemimpin kota baru saja berjanji kepada kami bahwa jika kami menangkapmu, wilayah perhimpunan dagang Tianshui akan menjadi milik kami. Saat berbicara, pemimpin kuil awan kuno mulai mengeluarkan aura yang sangat kuat, dengan kekuatan di level 7 juga, tetapi kekuatan hukum dan jalan yang dia bawa jauh lebih kuat daripada Bian Yuanji. Pada tingkat yang sama, kekuatan bisa sangat bervariasi, dan ini menunjukkan perbedaan antara seorang ahli sejati dan seorang prajurit biasa. Sementara itu, kepala paviliun pembantaian berdarah dan duo singa harimau tersenyum dingin. Kau datang dengan sendirinya, itu menghemat banyak masalah bagi kami. Benarkah? Kalian begitu yakin bisa menghadapiku? Dan satu hal yang kalian salah, wilayah perhimpunan dagang Tianshui tidak akan menjadi milik kalian, tetapi milik dia. Luo Xiu tertawa meremehkan, lalu menarik pemuda yang berada di belakangnya ke depan. Bukan hanya wilayah perhimpunan dagang Tianshui, tetapi dia akan menjadi penguasa seluruh kota Wuxin dan seluruh bintang Wuxin. Pemuda itu terkejut, dia tidak mengerti maksud Luo Xiu. Ketika Luo Xiu berkata bahwa pemuda itu akan menjadi penguasa bintang Wuxin, apa sebenarnya yang ingin dia lakukan? Omong kosong. Pemimpin kuil awan kuno berubah wajah dan berkata dengan tajam. Bahkan di hadapan penguasa kota Wuxin, mereka tidak pernah begitu sombong. Pemimpin kuil awan kuno tampak seperti seorang cendekiawan yang berbicara lembut. Dengan gerakan tangan, sebuah kipas indah muncul di tangannya. Itu adalah kipas 5 elemen yang akan mengeluarkan cahaya 5 elemen saat dikibaskan. Kekuatan 5 elemen logam,
kayu, air, api, dan tanah mengkombinasikan elemen-elemen ini dengan cara yang saling mendukung dan saling mengalahkan. Meskipun kekuatan dari satu elemen tidak terlalu kuat, ketika digabungkan, kekuatannya bisa meningkat secara eksponensial. Namun, di hadapan kekuatan absolut, tidak peduli seberapa hebat teknik atau keahlian seseorang, itu semua menjadi sia-sia. Luo Xiu hanya mengibas lengan bajunya, dan pemuda yang mewarisi Wuxin langsung terlempar ke samping, jatuh di dekat Luo Xiu. Perhatikan baik-baik, ini baru yang namanya teknik naga-naga tanpa tanding. Luo Xiu mengangkat tangan, dan dengan satu gerakan, naga dari kekacauan muncul dengan menggelegar. Suara naga yang memekakkan telinga terdengar keras, dan naga itu menyembur keluar. Teknik kekacauan ini, yang diciptakan oleh Luo Xiu dengan teknik dewa perubahan, berada di tingkat yang jauh lebih tinggi daripada 5 elemen. Naga kekacauan itu merobek dunia sekitarnya, dan begitu melintas, cahaya 5 elemen yang telah dikeluarkan oleh pemimpin kuil awan kuno langsung hancur dan lenyap. Naga penghancur. Luo Xiu mengangkat tangan untuk menangkap naga itu, dan naga itu segera berubah menjadi pedang dewa yang memotong segala sesuatu. Boom! Suara ledakan yang menggelegar mengguncang seluruh kota Wuxin. Semua orang merasakan gempa hebat di bawah kaki mereka. Ruangan utama pemerintah kota hancur lebur, dengan batu-batu pecah bertebaran ke segala arah, sementara gelombang energi yang sangat kuat memengaruhi para penjaga kota, melukai tubuh mereka dengan luka-luka parah, dan suara jeritan memenuhi udara. Pemimpin kuil awan kuno menyemburkan darah, terhuyung mundur beberapa langkah, wajahnya berubah ketakutan. Ternyata, teknik 5 elemen yang dia gunakan sama sekali tidak mampu melawan kekuatan Luo Xiu, dan yang lebih menakutkan, Luo Xiu bahkan tidak menggunakan senjata atau artefak, hanya mengandalkan tekniknya yang luar biasa. Pemuda yang dilindungi oleh Kardislar terkejut, matanya terbuka lebar. Baru saja, teknik yang digunakan oleh Luo Xiu adalah teknik naga tanpa tanding, yang merupakan teknik inti dari warisan Sekte Wuxin. Wosh! Sebuah bayangan merah darah muncul dengan sunyi di belakang Luo Xiu, kemudian sebuah pedang melengkung berwarna merah darah mengoyak ruang kosong, menyasar ke lehernya. Teknik hukum kecepatan. Luo Xiu mengangkat alisnya, mengangkat satu jarinya, dan terdengar suara klang saat pedang merah darah itu menghantam jarinya. Pelaku serangan itu adalah kepala paviliun pembantaian berdarah, yang sangat terampil dalam menggunakan hukum kecepatan untuk melakukan serangan diam-diam dan penyergapan. Jika ini terjadi sebelumnya, Luo Xiu pasti tidak akan begitu tenang. Namun, sejak mencapai tingkat 6 Dewa Iblis, dia dapat menggunakan teknik Dewa Perubahan untuk mengubah berbagai hukum dunia, dan hukum yang bisa digunakan oleh Dewa Iblis tingkat 7 sama sekali tidak bisa menghindar dari inderanya. Tidak ada yang misterius atau sulit untuk dipahami bagi Luo Xiu. Boom! Luo Xiu melakukan pukulan dengan sikunya yang menggetarkan ruang di sekitarnya. Ruang di belakangnya langsung meledak, tetapi sosok kepala paviliun pembantaian berdarah sudah menghilang. Dia sangat cepat melarikan diri. Luo Xiu tidak terkejut, karena hukum kecepatan memang sangat unggul dalam pelarian, sekali menyerang langsung mundur. Melihat ruang yang hancur lebur, semua orang terkejut. Dengan gerakan sederhana, seseorang bisa mengeluarkan serangan yang begitu menakutkan. Betapa kuatnya kekuatan orang ini. Ini bukan tubuh manusia lagi, ini jelas adalah senjata atau artefak yang sangat kuat. Boom! Saat itu, ratusan formasi mulai muncul dan saling terjalin, seolah-olah membentuk penjara yang sangat kuat untuk mengurung Luo Xiu. Saya sudah menahan dia dengan formasi, cepat bunuh dia. Teriak Bian Yuanji, karena pemerintah kota juga memiliki banyak formasi kuat, dan Bian Yuanji bisa menguasai teknik-teknik formasi ini. Berubah menjadi naga, Luo Xiu melangkah ke udara, mengabaikan formasi yang mengelilinginya. Tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi naga raksasa yang terbuat dari kekacauan. Boom! Duo singa harimau terlempar jauh, darah berceceran. Tubuh Luo Xiu menyerap dan mengubah energi dari logam dan besi yang sangat kuat, dan saat dilepaskan, tubuhnya menjadi kekuatan pembunuh yang sangat menakutkan. Naga terbang, gerakan berubah, naga kekacauan mengaum dan menerjang ke langit, meledakkan kabut darah di udara, diikuti dengan jeritan yang mengerikan, pemimpin kuil awan kuno mati seketika. Roar, roar, dua suara mengaum terdengar, dan seekor singa besar serta harimau ganas muncul. Mereka masing-masing sepanjang 100 kaki, berdiri seperti gunung di dalam pemerintah kota. Duo singa harimau bukan manusia, mereka adalah makhluk dari ras iblis, dan kini mereka telah mengubah wujud asli mereka, menunjukkan kekuatan darah iblis mereka. Singa dan harimau itu menyerang, dengan kekuatan pembunuh yang tak terhingga, berusaha merobek naga kekacauan menjadi serpihan. Namun, pada saat itu, sebuah aura darah yang sangat kuat menyebar, dan naga kekacauan itu membakar dengan api emas, darahnya meluap ke langit. Kekuatan darah, ini tidak mungkin. Singa besar dan harimau itu terkejut, berbicara dalam bahasa manusia dengan nada terkejut. Semua orang tahu bahwa hanya ras iblis yang dilahirkan dengan darah yang kuat. Setiap iblis hampir hanya berlatih kekuatan darah mereka,
menggabungkannya dengan hukum-hukum dan hukum dunia, membuat mereka jauh lebih kuat daripada manusia dengan kekuatan yang sama. Namun bagaimana bisa seorang manusia memiliki kekuatan darah yang sangat kuat? Luo Xiu, yang telah mempelajari jalan darah iblis sejak lama, setelah menciptakan teknik dewa perubahan, kekuatan darah juga termasuk dalam hukum alam semesta yang dia kuasai. Dengan tubuh yang kuat dan asal-usul kehidupan yang melimpah, kekuatan darahnya menjadi sangat besar, bahkan lebih kuat daripada kebanyakan ras iblis. Plak, darah menyembur, dan kepala besar seperti gunung terlempar, jatuh ke tanah dengan suara keras. Salah satu dari duo singa harimau, singa api, tewas. Dalam beberapa pertemuan singkat, pemimpin kuil awan kuno dan singa api sudah tewas, yang membuat Bian Yuanji, yang sebelumnya merasa semuanya dalam kendali, kini sangat terkejut. Tanpa ragu, dia melarikan diri dengan kecepatan tinggi, karena dia tahu bahwa kecuali kakaknya keluar dari meditasi dan mencapai tingkat 8 dewa iblis, tidak ada yang bisa menghentikan Luo Xiu. Namun, sebelum dia sempat melarikan diri dari kota Wuxin, sebuah tinju raksasa muncul dari ruang kosong, langsung menghampiri Bian Yuanji dengan kecepatan luar biasa. Sebuah aura pembunuh yang sangat kuat dan niat bertempur menyerangnya, membuatnya merasakan kedinginan yang luar biasa. Tinju langit. Teknik ini berasal dari pertarungan melawan langit oleh seorang kultivator yang sangat kuat, menggunakan tubuh yang sangat kuat untuk menggerakkan semua misteri dan keahlian dalam teknik ini, menghasilkan kekuatan yang sangat luar biasa. Sebagai wakil pemimpin kota Wuxin, dengan kakak yang memiliki kekuatan tertinggi di bintang Wuxin, Bian Yuanji menikmati hidup dalam kedudukan tinggi. Namun, dia tidak bisa menikmati hidup ini dengan tenang, karena saat itu, nyawanya berada di ujung tanduk. Bian Yuanji berteriak dengan panik, mengeluarkan seluruh kekuatannya, tetapi tidak bisa menghindari kekuatan dan niat bertempur yang mengunci tubuhnya. Ruang dan hukum di sekitarnya sepenuhnya dikendalikan oleh Luo Xiu, dan tubuhnya bahkan kesulitan untuk bergerak. Meskipun dia memiliki beberapa trik untuk melindungi dirinya, saat itu dia sama sekali tidak bisa menggunakannya. Luo Xiu, jika kamu berani membunuhku, kakakku pasti akan menghancurkanmu. Bian Yuanji berteriak dengan wajah penuh kebencian, berharap cara ini bisa menyelamatkan nyawanya. Bersambung.